Bab 182. Dennis tercengang. Apa lagi ini? Jangan sampai Khalisa meminta yang sangat aneh lagi, pikirnya. Terus. Bisa, gak, kita buat drama. Ceritanya aku jadi adik sepupu kamu atau adik angkat kamu. Astagfirullah. Dennis langsung istighfar, apa serandom itu permintaan anakku, lirihnya. Mas, aku gak jadi pakai make up. Jadi, besok malam, hehe. Boleh, kan? Semuanya besok. Asal kamu bahagia, silakan. Terima kasih, Mas. Dennis mengangkat dagu Khalisa. Kap. Dia meninggalkan kecupan di bibir mungil Khalisa dari balik cadarnya. Perlahan, tangan Dennis membuka kain cadar itu. Boleh. Tanya Dennis, meminta izin terlebih dahulu. Sudah berhari-hari dia tidak merasakannya. Khalisa mengangguk. Langsung saja, Dennis meraih bibir Khalisa dan mempermainkannya. Dennis. Mana menantu mama? Sit. Dennis terpaksa melepaskan bibir Khalisa sebelum menikmatinya lebih jauh karena Khalisa panik dan menghindar begitu mendengar suara ibu mertuanya yang mendekat. Sabar dulu, ya, Mas, kata Khalisa. Dennis memijat keningnya. Ya. Pagi ini, Dennis dan Khalisa kembali ke kampus. Sebenarnya, Dennis belum mengizinkan Khalisa. Tapi, karena sebentar lagi ujian akhir semester, Khalisa terpaksa aktif kuliah. Yuh, Khalisa hamil. Wow, bibit Pak Presma bentar lagi lahir. Zoya mendengar seruan itu. Ia langsung menoleh. Zoya langsung berdiri setelah mendengar celotehan Akila di ruang sekret tersebut. Tatapan Raka dan Rangga mulai menelisik gerak-gerik Zoya yang memerhatikan Akila mengusap-usap perut rata Khalisa. Utun, cepat lahir, ya, Aunty gak sabar ngajak kamu berkeliling kampus, lalu dengan bangganya akan kuperkenalkan kamu sebagai anak pertama Pak Presma, kata Akila. Utun, Utun. Yang lebih keren apa, Akila, tegur Rangga. Lah, apaan, Kak Rangga? Di daerah asalku bayi yang belum lahir disebut, Utun, jawab Akila. Yang lebih cakep. Masa Little Boss dipanggil, Utun, Kak? Lihat kelakuan sekretarismu itu, astaga, aduh Rangga, ke Raka. Emang apa? Gak mungkin Superman, kan? Emang sama lolanya kalian? Mungkin jodoh, celetuk Raka. Sembarangan lo kalau ngomong, kesal Rangga. Nabila tersenyum kepada Khalisa yang sejak tadi duduk memerhatikan perutnya yang Akila usap. Gadis itu pun beranjak duduk ke samping Khalisa. Khalisa, selamat, iya, atas kehamilan kamu. Aku sangat senang mendengarnya. Kami semua sangat bahagia mendengar bibit unggul Pak Presma tumbuh di perut perempuan hebat seperti kamu, kata Nabila, mengusap lengan Khalisa. Alhamdulillah. Allah yang maha hebat, Kak. Terima kasih atas doa terbaiknya. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk Kak Nabila yang selalu mendukung aku dan Kak Dennis sejak awal. Nabila kembali tersenyum. Aku tahu bagaimana Dennis, Khalisa. Sayang sekali kalau dia pacaran sama Alara. Makanya, begitu tahu Dennis suka kamu dan bahkan aku tahu kalian sudah menikah, mungkin aku salah satu orang yang paling bahagia. Khalisa menggenggam tangan Nabila. Kak Nabila sosok kakak yang baik. Aku sebenarnya biasa saja kalau gak terlalu dekat sama orang. Cuman, ya, karena aku paham cewek kayak kamu, makanya aku selalu dukung kamu. Khalisa terkekeh. Terima kasih, Kak. Di ruang sekret ini memang hanya ada mereka berenam, yaitu Khalisa, Raka, Rangga, Nabila, Agila, dan Zoya. Dennis tidak ada di sana, dia sangat sibuk hari ini karena sedang menjalani konsul persiapan sidang skripsi. Utun, papanya mana? Tanya Akila. Woilah, Akila. Emang? Ya, pelakor zaman now ada-ada aja kelakuannya. Masa nanyain suami orang ke bayi yang belum lahir juga? Parah loh, Dek, tegur Rangga. Astagfirullah. Jangan fitnah, Kak Rangga, aku cuman mau hibur Khalisa. Lemes banget mulutnya Kak Rangga ini, balas Akila. Butuh jasa sliding, gak, Akila? Celetuk Raka. Jangan, Kak, kasihan. Nanti Kak Rangga kayak orang stroke kalau di sliding. Raka tertawa. Sit. Gue sedang membayangkan. Diam-diam, Zoya mulai memerhatikan perut Khalisa. Wajahnya perlahan berubah menjadi masam. Namun,
Khalisa tidak menghiraukan itu. Memang, Khalisa abai selama tidak mengganggu dirinya. Masa hamil anak Dennis? Dek. Semua orang menoleh ke sumber suara. Yah. Zoya mulai bersuara sambil menatap remeh perut rata Khalisa. Khalisa pun terlihat mengusap perutnya. Terus, celetuk Raka. Aku gak percaya aja dia hamil anak Dennis. Paling hamil anak cowok lain. Biasanya, kan, cewek berpenampilan kayak ninja lebih munafik daripada cewek yang berpenampilan kayak jalang, jawab Zoya. Nabila langsung mengelus dada mendengar perkataan Zoya. Rangga juga kaget mendengar mulut pedas Zoya yang sekeji itu berkata ke Khalisa. Kak Zoya, kamu Islam atau gak? Tanya Khalisa. Pakai nanya lagi. Jelas aku Islam. Jawab Zoya. Oh, berarti kamu lebih munafik. Mengaku Islam, tapi tidak mau menutup aurat. Padahal, sudah jelas, Allah menjelaskan batas aurat perempuan dan memerintahkan muslim dan muslimah yang sudah balik agar menutup auratnya dengan hijab. Lebih rugi siapa? Saya yang munafik di dalam pandangan Anda atau Anda yang munafik di dalam pandangan Allah? Sambung Khalisa. Haha. Mantep. Menyala, bumilku. Sahut Raka. Gas, Khalisa, jangan kasih kendor, dukung Rangga. Dia gak tahu aja kalau cewek hamil itu bawaannya mode senggol bacok, kata Raka lagi. Bacok aja langsung kalau gitu, celetuk Akila, membuat Rangga ternganga. Woi. Astaga, Akila, gak usah nyuruh Khalisa ngebacok juga. Bener-bener Lola ini anak, sahut Rangga. Sama kayak lo, celetuk Raka. Raka dan Rangga langsung berdiri, serentak, begitu Zoya berdiri dan hendak menghampiri Khalisa. Mereka berdua menghalangi jalan Zoya yang melangkah mendekati Khalisa. Pun Nabila siaga merangkul Khalisa. Eits! Mau apa lo? Lo mau menyakiti my little boss, hadapi dulu omnya. Kata Raka. Betul. Hadapi kami dulu, imbuh Rangga. Zoya terlihat marah. Aku gak ada hubungan sama kalian berdua. Minggir, aku mau bicara sama Khalisa tentang Dennis. Udah. Dia udah tahu semuanya tentang Dennis, gak usah lo bahas lagi atau gue panggil Dennis ke sini sekarang juga. Ancam Raka. Oh, kalau dia sudah tahu semuanya, kenapa sebodoh itu mau hamil anak Dennis? Harusnya, mikir-mikir dulu kalau mau hamil anak Dennis atau mungkin benar anak itu bukan anak Dennis karena kalau memang Khalisa perempuan yang benar, dia gak akan mau mengandung anak dari cowok yang udah rusak. Plak. Rangga kaget melihat mata merah Raka yang menamparkan kasar Zoya. Bangsat lo, Zoya. Astaga, Kak, sadar, Kak. Rangga menepuk pundak Raka. Raka mengibaskan tangan hingga tangan Rangga terlepas dari pundaknya. Dia masih menatap Zoya dengan tatapan penuh sakit hati. Berani lo ngatain Dennis rusak. Lo yang udah kayak sampah. Mulut lo busuk kayak comberan. Haha. Jangan ngelawak, Bambang. Sempet-sempetnya lo ngelawak. Rangga tertawa mendengarnya. Namun, sungguh, Raka tidak sedang bercanda. Dia bahkan menatap tajam Zoya yang sedang meringis kesakitan akibat tamparan Raka tadi. Lo ini munafik, Zoya. Kalau semisal Dennis mau hamilin lo bakalan welcome membuka diri lo seperti jalang, kan? Khalisa langsung berdiri mendengarnya, dia menghampiri Raka. Astagfirullahalazim. Kak Raka, jangan seperti itu. Sudah, ya Kak. Raka tidak peduli ucapan Khalisa. Dia tetap menatap tajam Zoya. Rangga baru kali ini melihat Raka benar-benar marah. Apa aku salah? Apa yang aku katakan itu benar, kan? Zoya masih bisa bicara juga. Karena lo iri Khalisa mengandung bayi Dennis, bukan temen lo yang gak punya harga diri itu juga. Nih, gue kas tahu. Buah cinta Dennis dan Khalisa menunjukkan bahwa kalian berdua tidak ada setitik makna di hidup Dennis, kata Raka. Ada apa ini? Dennis datang. Khalisa segera menghampiri Dennis. Peka terhadap istrinya, Dennis membuka kedua tangan dan menyandarkan Khalisa ke dadanya. Tangan kamu dingin. Kamu syok. Tanya Ginadra, berbisik kepada Khalisa. Khalisa menganggukkan kepala. Jujur saja, dia kaget dengan Zoya, serta pertengkaran Raka dan Zoya walaupun sejak tadi, Khalisa berusaha terlihat baik-baik saja di tengah-tengah mereka. Dennis,
Zoya memfitnah kalau bayi yang ada di dalam kandungan Halisa bukan anak lo, adu Raka. Dengan wajah dinginnya, Dennis menatap Zoya. Zoya pun menunduk dengan tangan yang masih memegang pipinya. Aku cuman bilang, kalau Halisa cewek baik-baik, gak mungkin mau mengandung anak Dennis atau apa mungkin bagi yang dikandungnya itu bukan anak Dennis. Itu saja, kata Zoya. Dan saya harus ragu? Tanya Dennis, dingin. Zoya merasa senang mendengar tanggapan Dennis. Bukankah seharusnya sedia payung sebelum hujan? Harusnya, kamu bisa waspada sebelum terlanjur mengakui bayi yang bukan anakmu. Apa alasan yang mengharuskan saya ragu kepada istri saya? Tanya Dennis lagi. Karena kamu tahu sendiri, Dennis, cewek yang berpenampilan syari kebanyakan munafik. Begitu. Tanya Dennis lagi. Satu iya. Gue setiap waktu bekerja keras buat produksi ini anak, lo nekat fitnah ini bukan anak gue. Sampah mulut lo konyol. Zoya menelan saliva mendengar pernyataan Dennis yang di luar dugaannya. Nabila pun langsung memalingkan wajah. Bahkan, Halisa menoleh ke belakang, tidak enak hati di depan yang lain setelah mendengar jawaban suaminya. Ma maksud kamu? Zoya tidak melanjutkan ucapannya. Ya, gue. Ucapan Dennis terpotong, refleks Halisa menutup mulut suaminya sembari menggelengkan kepala. Dengan sikap intolerannya yang dulu, Dennis menggenggam tangan Halisa dan menciumnya lama di depan Zoya. Bibir Zoya terbuka melihatnya, dia sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Lo mau lihat yang lebih? Dennis mengangkat sebelah alisnya. Sungguh. Zoya seperti melihat sosok Dennis saat terpuruk dulu. Di mana, lelaki itu sempat menjadi pria kejam intoleran. Dia tidak suka dinasihati dan tidak mau mendengarkan perbedaan kenyataan yang bertentangan dengan keyakinan atas pendapatnya. Kak Dennis. Lirih Halisa, yang baru kali ini melihat sisi lain Dennis yang berbeda. Dennis, kamu. Ini kamu yang dulu. Aku baru kali ini melihatnya lagi. Zoya gemetar. Ya. Lo bakal lihat gue yang dulu lagi. Bedanya, sekarang, gue bisa kejam ke lo yang berani mengusik istri gue yang sedang hamil. Apalagi, mengganggu anak kesayangan gue, jawab Dennis. Mampus. Raka menekan suaranya, tepat deka belakang Zoya. Kap. Dennis kembali mendaratkan kecupan singkap di kepala Halisa. Zoya menggeleng menyaksikan betapa manisnya Dennis kepada Halisa tapi dengan tatapan dingin yang mematikan keberanian Zoya saat ini. Lo mau lihat yang lebih? Dennis kembali bertanya, sembari merangkul pinggang Halisa. Halisa kaget, dia khawatir Dennis benar-benar nekat menunjukkan hal yang lebih lagi di depan Zoya karena rasa marahnya kepada gadis itu. Kamu secinta ini kepada Halisa? Lirih Zoya. Yang aneh adalah kalau gue jatuh cinta sama cewek kayak lo. Jawab Dennis. VTTT. Rangga menahan tawa mendengar jawaban Dennis. Hal Raka sebaliknya, dia tidak bisa menahan tawa, kocak. Menyala, Presmaku. Bagaimana kalau Alara tahu tentang kehamilan Halisa? Apa kamu gak kasihan lihat dia frustrasi? Tanya Zoya. Peduli apa gue sama orang asing kayak kalian? Yang hamil istri gue, yang frustrasi cewek kayak kalian. Siapa kalian di hidup gue? Bukan siapa-siapa. Udah, Kak, lirih Halisa, mengusap dada Dennis. Sampai mati, aku gak akan terima kamu dan anakku difitnah. Tegas Dennis, menatap dalam Halisa. Selain perempuan yang sangat aku cintai, kamu adalah kehormatanku dan anak kita adalah bukti cintaku ke kamu. Bukti cinta kita, lirih Halisa, meluruskan ucapan Dennis. Terima kasih. Dennis kembali mengecup singkat kening Halisa. Wajah Zoya semakin merah padam melihatnya. Kedua tangannya mengepal kuat, sangat-sangat benci melihat Halisa. Dia membuka layar ponsel dan menunjukkannya kepada Dennis dan Halisa. Gue benci sama lo, Dennis. Secinta itu lo sama cewek ninja itu sampai dia hamil anak lo. Gue gak rela lo hamilin cewek lain, Hicks. Gue benci banget sama lo. Demi Tuhan, gue bersumpah istri lo mati karena dia umurnya belum 20, kandungannya pasti beresiko. Alara mengamuk dari panggilan telepon, ternyata Zoya dan Alara sedang teleponan sejak tadi. Prang! Kaca jendela ruang sekret itu pecah begitu Dennis dengan penuh emosi melempar ponsel Zoya ke kaca.
Suruh dia datang ke hadapan gue atau gue yang datengin dia. Kobaran api amarah terlihat nyata di kedua mata Dennis. Dia gak datang dalam waktu setengah jam, gue tuntut atas mental istri gue yang bisa terganggu karena manusia tidak punya malu kayak lo berdua. Bawa dia, brengsek. Dek. Raka kaget. Dia seolah sedang melihat Dennis yang dulu. Tepat, saat lelaki itu berada di titik hancur. Sedikitpun, dia tidak punya rasa simpati ke siapapun saat itu. Bagi Dennis saat itu, semua perempuan itu hitam di matanya. Bawa dia ke sini atau gue tuntut lo Dido dari kampus ini, ancam Dennis, dengan tatapan intimidasi. Zoya meremas jemarinya, ketakutan. Dia tidak bisa berkata apapun sejak tadi. Iya, Dennis. Alara memang sudah niat ke sini, kok. Dia masih di jalan. Kehilangan. Hal yang paling menyakitkan di hati Dennis saat ini. Kehilangan Halisa mungkin akan membuatnya gila. Itu sebabnya, Dennis tidak terima ucapan Alara yang bersumpah agar Halisa mati saja. Kak, aku takut, lirih Halisa, kali ini tidak mampu berusaha tegar karena rasa takutnya lebih besar melihat sisi lain Dennis. Nabila, bawa Halisa ke ruang rapat dan kunci pintunya, perintahnya, langsung. Siap, Dennis. Ayo, Halisa. Nabila membawa Halisa ke ruang rapat. Sesuai permintaan Dennis, Nabila mengunci pintu ruang rapat tersebut. Kamu kaget melihat sikap berbeda dari suami kamu. Tanya Nabila, apa selama ini, Dennis tidak pernah memperlihatkan sikap non-empatinya ke kamu? Halisa menggelengkan kepala. Di awal pernikahan, Kak Dennis memang ketus dan cuek ke aku. Tapi, dia tidak pernah bersikap sekejam itu. Bahkan, aku selalu bisa melihat cara kepemimpinan Kak Dennis penuh rasa kemanusiaan. Nabila tersenyum. Sebelum kamu menjadi mahasiswa, Dennis dulu seperti itu. Tepatnya, sebelum dia menjadi presiden mahasiswa. Dennis memandangi semua cewek itu sama, buruk di matanya. Entah karena apa. Yang jelas, Dennis terkesan arogan saat itu. Mungkin, Nabila tidak tahu alasannya. Tapi, Halisa sendiri tahu alasannya. Sebelum akhirnya, Alara memanipulasi Dennis. Entah dengan cara apa, dia berhasil membuat Dennis dekat dengannya. Bahkan, hanya Alara satu-satunya perempuan yang Dennis pandang positif, tutur Nabila lagi. Dan tentang rasa kemanusiaan yang kamu bilang tadi, itu bukan karena Alara. Tapi, Dennis didewasakan oleh jabatan yang dia terima sebagai presiden mahasiswa. Dia pintar, itu sebabnya dia mampu bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya atas jabatan yang diterimanya sampai sekarang. Sehancur itu Kak Dennis. Batin Halisa, dia benar-benar membuang identitasnya sebagai santri setelah insiden itu terjadi kepadanya. Kak Dennis benar-benar rapuh. Oh, Dennis, Halisa gak beneran hamil, kan? Aku gak rela, Dennis, aku gak rela kamu menghamili cewek lain. Kalau gak sama aku, setidaknya kamu gak ke cewek lain juga. Alara menangis di hadapan Dennis, dia sampai di kampus kurang dari setengah jam. Aku benar-benar gila dan frustrasi setelah kehilangan kamu. Apalagi, mendengar kehamilan Halisa. Itu gak benar, kan? Aku gak rela, Dennis, dia mengandung anak kamu. Alara terduduk frustrasi. Bro. Alara tersungkur di sofa ketika dia hendak memegang kedua lengan Dennis, tapi Dennis langsung mengibaskan tangannya dengan kasar. Gadis itu tidak menyerah. Dia kembali berdiri. Jawab aku, Dennis. Halisa gak beneran hamil anak kamu, kan? Pekiknya. Dia hamil anak gue, brengsek. Lo mau apa? Hah? Dek. Kejamnya tatapan Dennis menusuk kedua mata Alara yang basah. Dennis. Ini. Yal ini gue. Dennis yang berusaha lo kuasai saat gue terpuruk. Bagi gue saat itu, semua cewek gak bener di mata gue, kecuali lo, kan? Bedanya sekarang, gue begini untuk istri gue. Bagi gue, gak ada perempuan yang gue percaya selain Halisa. Tegas Dennis. Alara menggelengkan kepala. Dennis, aku gak rela kamu semakin seperti ini. Hanya aku yang boleh miliki kamu sepenuhnya. Hanya aku. Zoya ingin menyelamatkan Alara yang mulai tantrum. Tapi, sungguh,
Zoya tidak berani lagi ikut campur melihat reaksi Dennis yang sudah jauh lebih sangar di matanya. BULLSHIT. Lo terobsesi sama gue, itu urusan lo. Tapi, kalau obses lo mengusik istri dan anak gue gak akan diem. Bahkan, gue rela menghabiskan sisa umur gue di penjara kalau gue harus menghabiskan nyawa lo. Alara, Zoya, Dek. Berkali-kali sudah dada Zoya tersentak mendengar setiap ucapan demi ucapan yang Dennis lontarkan. Raka dan Rangga yang semula mampu tertawa, kini mereka menunduk dalam-dalam. Gue juga rela mendekam di penjara kalau hanya dengan menghabisi nyawa istri dan anak lo gue bisa miliki. Lo lagi. Balas Alara, masih berani. Gue bersumpah demi Tuhan. Istri dan anak lo bakalan mati. Perempuan yang udah ngerebut lo dari gue gak ada bedanya sama jalang. Alara tak terkendali. Plak. You're a bitch. Plak. Fuck you, bitch. Lutut Zoya terasa lemah melihat dua tamparan Dennis mendarat ke pipi Alara. Dia benar-benar ketakutan. Dan ingin pergi dari sini. Lo usik lagi istri dan anak gue hancurin masa depan lo, ancam Dennis. Perangi. Dennis menendang vas di samping Alara hingga terpecah. Dia berjalan tegas ke ruang rapat dan menggenggam pergelangan tangan Halisa, membawanya ke dalam dekapannya dan melangkah keluar bersama. Dari ruang rapat. Sakit hati gue lebih terasa daripada sakit di muka gue karena tamparan dia, lirih Alara, semakin berapi-api melihat Dennis yang melindungi Halisa dan hendak melangkah keluar sari sekret. Halisa. Pekik Alara, gugurkan anak lo itu atau lo akan nyesel mengandung anak dia. Alara berusaha menggapai lengan Halisa untuk menariknya. Dennis langsung memeluk erat Halisa. Raka pun membantu menahan Alara. Lepasin gue, Raka. Berontak Alara. Kayaknya lo udah parah banget, Al. Saran gue setelah ini, hubungi pihak RSJ, bisik Raka. Halisa. Lo denger gue, kan? Gugurkan anak lo. Atau lo bakalan nyesel. Lo hamil anak dia sama aja hamil anak haram. Pekik Alara lagi. Dennis menarik kasar tangan Alara. Halisa terdiam kaget melihat wajah Alara menyentuh dada Dennis. Ini yang lo mau? Tanya Dennis. Iya, Dennis, kita sangat dekat. Lirih Alara, yang merasakan jarak mereka hanya 5 cm dengan Dennis. Tidak peduli tatapan kejam Dennis, Alara hendak memeluk tubuh Dennis. Namun, dengan kasar Dennis mengibaskan kedua tangan Alara. BRUK. Hingga Alara tersungkur ke lantai. Jangan mimpi, bitch. Gak akan ada lagi yang bisa merasakan sentuhan gue kecuali Halisa. Dennis tersenyum smirk. Buat surat banding tuntutan Do untuk dia, Akila, pinta Dennis. Baik, Pak Presma. Akila sudah gemetar ketakutan. Dennis berbalik badan. Dia memandangi mata sayu Halisa. Jangan takut. Ini aku, suamimu. Mas, lirih Halisa, kamu gak akan berubah. No. Aku seperti ini demi kamu. Tidak akan aku biarkan siapapun menginjak harga dirimu. Dennis menggenggam kedua tangan Halisa dan menciumnya sambil memejamkan mata. Aku merasa lemah. Tenagaku rasanya habis, ungkap Halisa, jujur. Dennis langsung memeluknya erat.